Ada peserta yang baru datang hari ini? Enggak ada. Artinya semuanya sudah beberapa hari loh ya. Semuanya sudah beberapa hari mengikuti manekung atau gembleng. Berarti sudah tahu kan rasanya gembleng atau manekung itu seperti apa, sudah ngalami sendiri ya. Enak apa enggak? Coba, enak apa enggak? Ada enaknya, ada tidaknya juga. Yang pasti panjenengan sudah mengalami sendiri dan merasakan sendiri ya. Manekung atau gembleng itu seperti apa dan bagaimana. Ini harusnya yang di luar sana itu bercermin sama yang sudah mengalami gembleng ini gitu. Sehingganya ketika datang ke pesanggerahan ini untuk mengikuti manekung atau gembleng itu nggak meremehkan gitu. Nah, tidak meremehkan. Karena apa? Karena udah tahu bahwa gembleng atau manekung itu aslinya ndak enak gitu loh ya. Aslinya itu ndak enak loh. Misal panjenengan tukang merantau di luar kota. Ketika panjenengan merantau ke luar kota berbulan-bulan tanpa keluarga, tanpa anak istri, panjenengan bisa enjoy. Kenapa? Karena banyak hiburan di luar sana. Iya kan? Tapi kalau manekung cuma 4 hari 5 malam kalau sudah menyelesaikan dasarnya di rumah. Walaupun cuma 4 hari 5 malam, oh jenengan bisa rindu berat sama yang namanya keluarga itu. Jadi jangan dianggap remeh itu. Namun kalau panjenengan benar-benar mengikuti, kalau panjenengan benar-benar mengikuti apa yang dimotivasikan, seberat apapun manekung atau gembleng berhasil. Kecuali kalau panjenengan agak-agak ngikut apa yang dimotivasikan. Setengah-setengah ngikuti motivasi itu setengah-setengah. Pasti kegelisahan yang akan panjenengan alami. Karena berarti jika tidak mengikuti motivasi keluar dari jalur yang seharusnya dilalui. Usahakan kalau istirahat itu di sini. Usahakan loh ya. Usahakan kalau istirahat itu di ruangan ini. Kenapa? Kok istirahatnya harus di ruangan ini? Karena di ruangan ini saya penuhi dengan tulisan-tulisan ini. Sehingga kemungkinan panjenengan berpikir keluar dari pesanggeran sangat tipis gitu loh. Ngelirik ke sana ada tulisan, ngelirik ke sana ada tulisan, noleh ke belakang ada tulisan, menghadap ke sini ada tulisan. Nah, itu sangat membantu panjenengan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa manekung atau gembleng adalah penyelesaian dari laku murni menuju suci. Laku murni aja itu udah susah banget. Nah, apalagi menyelesaikannya gitu. Dalam waktu yang singkat kan, hanya 4 hari 5 malam. 4 hari 5 malam menyelesaikan seluruh laku murni. Mulai dari laku pribadi panjenengan sampai leluhur panjenengan, keturunan-keturunan panjenengan, silsilah, semuanya itu diselesaikan di sini. Dan di situ dibutuhkan kemurnian yang totalitas gitu loh. Di situ dibutuhkan kemurnian laku yang benar-benar totalitas, tidak bisa terganggu. Makanya kalau peserta laki-laki saya rajakan di sini. Kalau peserta perempuan saya ratukan di sini. Kalau tidak seperti itu tidak bisa gitu loh. Manekung sambil mikir rumah, manekung sambil nggak bisa. Manekung sambil masak, manekung sambil nyapu, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Harus benar-benar murni secara totalitas.
Lah, motivasi-motivasi yang sama itu akan selalu diberikan setiap sore hari. Karena tidak menutup kemungkinan panjenengan pasti lupa gitu. Setelah manekung sehari semalam itu jenengan sudah lupa apa yang dimotivasikan tadi, itu jenengan sudah lupa. Tidak menutup kemungkinan itu. Makanya motivasi-motivasi yang sama, yang itu saja gitu loh ya. Nggak ganti-ganti motivasinya, cuma itu saja. Tapi akan selalu diberikan setiap sore sebelum naik ke tahapan. Motivasi-motivasi yang sama akan selalu diberikan. Gitu aja panjenengan masih lupa. Terutama tentang tulisan itu. Padahal tulisannya besar-besar dan terpampang di situ. Hampir semua peserta manekung selalu melanggar itu. Hampir semua peserta manekung itu selalu melanggar yang satu itu. Padahal itu intinya manekung. Ya. Jadi manekung atau gembleng itu sama dengan bertapa. Manekung atau gembleng itu sama persis dengan bertapa. Panjenengan tahu itu bertapa seperti apa? Bertapa itu masuk ke dalam gua, di mana gua itu di pinggir hutan atau di tengah hutan atau di puncak gunung. Tanpa siapa-siapa, tanpa apa-apa, itu bertapa. Lah ini sesungguhnya manekung atau gembleng itu sama. Hanya saja penggantinya itu. Penggantinya tulisan itu tuh. Jadi jangan coba-coba melanggar tulisan itu. Jadi semisal beli mie, beli rokok di warung, jangan ngerumpi di sana. Beli rokok duduk ngerumpi di sana. Ah, ini. Kalau beli sabun, habis selesai beli sudah langsung keluar. Jangan duduk ngobrol asik di sana. Ingat panjenengan sedang manekung, panjenengan sedang gembleng. Sedang menyelesaikan laku murni agar bisa melanjutkan ke laku selanjutnya, yaitu laku suci. Yang kedua, ada motivasi sebelum istirahat tidur melakukan patrap samadhi mijil sowan terlebih dulu. Jangan lupa itu. Panjenengan sedang manekung, panjenengan sedang gembleng. Apa yang dimotivasikan itulah jalan yang pernah saya lalui. Kalau panjenengan tidak mengikuti motivasi, berarti panjenengan tidak melalui jalan yang pernah saya lalui. Nah, ini akan memungkinkan panjenengan tersesat. Yang ketiga, ada motivasi setelah bangun dari istirahat melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah terlebih dahulu. Jangan pernah lupa kalau panjenengan itu sedang manekung gitu loh. Jangan pernah lupa itu. Lah, motivasi-motivasi ini harus panjenengan atur sendiri. Karena yang mengetahui sikon pribadi panjenengan adalah panjenengan sendiri gitu loh. Yang mengetahui dan yang merasakan situasi dan kondisi diri pribadi panjenengan sendiri, yaitu panjenengan sendiri, bukan saya atau siapapun yang menemani panjenengan manekung. Jadi panjenengan harus bisa mengatur diri di situ. Harus bisa mulai belajar, bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri dan menjaga diri. Bahwasanya panjenengan di sini sedang manekung dan ini adalah tempat belajar. Itu. Waktu manekung atau gembleng saya sediakan malam hari, bukan siang hari. Bukankah panjenengan tiap sore diberi motivasi seperti itu? Kenapa kok malam hari?
Dikarenakan patrap samadhi itu membutuhkan suasana hening. Nah, patrap samadhi untuk yang belum ahli itu membutuhkan suasana yang hening. Malam hari adalah waktu yang tepat untuk berlatih patrap samadhi. Karena malam hari kegiatan orang awam itu berkurang. Jadi suasana malam hari itu mendukung untuk pelatihan patrap samadhi. Nah, kalau siang hari itu waktunya orang awam berkegiatan. Jadi nggak tepat untuk berlatih patrap samadhi, itu nggak tepat. Makanya saya sediakan waktu malam hari, bukan siang hari. Siang harinya digunakan untuk beristirahat. Dikarenakan waktu manekung atau gembleng malam hari hanya ada di malam hari. Lah ini panjenengan harus bisa memanfaatkan waktu gitu loh. Harus bisa menggunakan waktu. Jadi jangan menggunakan waktunya ketika diawasi saja. Nah, kalau ditungguin, diawasin, panjenengan menggunakan seluruh waktu dengan sangat maksimal. Tapi ketika tidak diawasi, ketika tidak ditungguin, nggak ada yang tahu ini, suka-suka gua deh. Nah ini. Jangan sampai panjenengan seperti itu. Ingat panjenengan sedang manekung. Sedang bertapa panjenengan. Sedang memurnikan laku pribadi panjenengan sendiri. Dan lagi panjenengan bukan anak kecil. Bukan anak kecil. Panjenengan sudah jembutan semua. Harusnya ketika tidak diawasi, ketika tidak ditungguin, panjenengan bisa mencapai kemerdekaan di situ harusnya. Jadi seriusnya, sungguh-sungguhnya itu bukan ketika ditungguin atau diawasin saja. Kami yang menemani panjenengan manekung juga butuh patrap samadhi. Jadi tidak mungkin nungguin panjenengan terus tanpa patrap samadhi, itu tidak mungkin. Jadi jangan dikira karena kami sudah sampai lebih dulu terus tidak membutuhkan patrap samadhi. Sama, kami juga membutuhkan patrap samadhi agar bisa mengimbangi panjenengan dengan maksimal, agar bisa menemani panjenengan dengan maksimal. Artinya ketika kami tidak nungguin panjenengan, ketika kami tidak ngawasi panjenengan, kami kan sedang ngisi baterainya sendiri. Lah panjenengan di sini harus tetap maksimal gitu loh. Harus tetap maksimal. Diberi motivasi, manekung dimulai dari jam 6.05 menit sampai jam 6.05 menit lagi. Saya perhatikan ada yang jam 3 sudah tidur. Unik, jenengannya padahal bukan anak kecil loh jenengan. Lucu kan? Kalau mendapat keuntungan, panjenengan sendiri yang mendapat keuntungan. Bukan saya, bukan kami. Kalau sampai ada kerugian, juga kerugiannya panjenengan sendiri yang mengalami. Bukan kami. Sudah jam 3, jam 4 panjenengan tidur. Pagi bangun, siangnya enggak. Besok malamnya gitu lagi. Ini gimana ceritanya? Panjenengan bukan anak kecil loh. Kalau jam 3, jam 4 panjenengan tidur, berarti panjenengan sebelum tidur itu tidak melakukan patrap samadhi mijil sowan. Gimana itu? Panjenengan tidak melakukan patrap samadhi mijil sowan terlebih dahulu sebelum tidur. Karena panjenengan ngikuti ngantuk itu tadi. Kenapa ngantuk? Karena siangnya tidak digunakan untuk istirahat. Dikarenakan siangnya tidak digunakan untuk istirahat, makanya malamnya terganggu ngantuk. Nah ngantuk ini jenengan turuti. Ingat, panjenengan sedang tidak ada di rumah. Panjenengan sedang ada di pesanggerahan tempat belajar. Tempatnya belajar di sini. Jangan seperti itulah. Kan panjenengan bukan anak kecil lagi.
Masa apa-apa harus diawasi? Kalau nggak diawasi, waduh, gimana itu ceritanya? Kalau anak kecil diawasi, serius nggak diawasi, itu anak kecil. Panjenengan udah tua, udah jembutan semua, udah berkumis semua, bahkan udah beruban. Jadi jangan seperti itu. Untung rugi panjenengan sendiri yang mengalami, bukan kami. Lah gimana lagi Pak Web, wong siangnya saya nggak bisa tidur. Jangan lupa panjenengan sedang manekung. Jangan lupa. Jadi panjenengan harus sadar diri kalau panjenengan sedang manekung. Tidak bisa tidur siang berarti kan memang panjenengan sedang manekung. Panjenengan harus sadar diri di situ. Nah itu jangan ikuti. Jadi kalau sudah selesai manekung pagi hari kok tidak ngantuk, ya jangan minum wedang kopi. Udah nggak bisa tidur, minumnya wedang kopi. Nah terus gimana itu? Masa hal seperti itu aja nggak tahu? Selesai manekung, ngantuk belum datang, mandi. Mandi dulu. Nah setelah mandi, kan nanti fresh tuh. Ya. Energi tubuh kita tuh fresh karena mandi itu tadi. Nah ingat mandinya, jangan asal mandi. Nah setelah mandi baru bikin wedang teh, jangan wedang kopi. Gitu loh. Jangan wedang kopi, wedangnya teh. Duduk santai sambil menikmati wedang teh, sambil merokok. Terus nikmati rasanya. Pasti ngantuk itu. Pasti ngantuk. Nggak mungkin nggak itu nggak. Lah wong semalam suntuk nggak tidur. Semalam suntuk nggak tidur. Nah tapi kalau setengah jam, 2 jam malamnya bisa sempat tidur, ya pastilah nggak bisa tidur paginya. Itu caranya gitu. Nah kalau sudah mandi, sudah medang santai ngerokok, kok belum datang juga ngantuknya, ya patrap samadhi. Jangan diikuti, gunakan untuk patrap samadhi. Kesempatan kan? Lo nggak dikasih ngantuk, ya kesempatan untuk melakukan patrap samadhi. Kenapa seperti itu? Karena panjenengan sedang manekung. Karena panjenengan sedang bertapa. Jadi manfaatkan seluruh waktunya untuk bertapa. Manfaatkan seluruh waktunya untuk manekung. Caranya gitu. Jadi ketika tubuh manusia itu mengalami kelelahan, pasti dibutuhkan istirahat. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Gitu loh. Nah agar supaya mendapatkan capek atau kelelahan, nah manfaatkan seluruh waktunya untuk manekung. Ingat, selama manekung, hindari pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Kalau harus berbicara, maka bicarakanlah tentang wahyu pancagaib dan soal wahyu pancalaku. Jika perlu, diam. Itu tulisan simpel loh. Tulisan simpel loh itu. Setelah manekung, setelah gembleng,
Jika datang ngantuk, maka beranjaklah untuk beristirahat. Sebelum merebahkan tubuh, lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil sowan. Lah nanti bangunnya, sebelum beranjak, lakukan terlebih dahulu patrap samadhi mijil toto lenggah. Nah, yang mengetahui situasi dan kondisi diri pribadi panjenengan sendiri tentang ini, ya panjenengan sendiri gitu loh. Artinya, ketika selesai manekung, belum ngantuknya belum datang nih, ya jangan geletak, jangan lakukan patrap samadhi mijil sowan. Selesai manekung, selesai gembleng, belum ngantuk, ngantuknya belum datang, panjenengan langsung siap-siap di tempat tidur melakukan patrap samadhi mijil sowan, ya pasti nggak akan bisa tidur lah, ngantuknya belum datang. Masa iya kayak gitu harus diberitahu? Walaupun sudah siang, kalau ngantuk belum datang ya jangan geletak di tempat tidur. Mandi dulu biar fresh, energinya biar kembali. Energi yang sudah terkuras semalam suntuk itu biar pulih kembali. Mandi kan seger. Nah, terus duduk santai di sini, medang sambil menikmati rokok. Pasti datang ngantuknya. Nah, kalau ngantuknya udah datang baru masuk ke aula, siap-siap melakukan patrap samadhi mijil sowan. Gletak wis. Lah nanti bangun. Nah, yang tahu situasi dan kondisi ini kan panjenengan sendiri. Lah bangunnya ini mau bangun, apa mau ke toilet, apa mau makan gitu loh. Ini yang tahu kan panjenengan sendiri. Jadi kalau bangunnya ini mau ke toilet, ya jangan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Kalau mau bangun mau ke toilet kok. Ini yang tahu kan panjenengan sendiri. Nah, kalau setiap bangun panjenengan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, ya capek sendiri jenengan. Capek sendiri. Nah, kalau sehari ke toilet 7 kali, mau patrap samadhi mijil toto lenggah 7 kali. Caranya seperti itu. Dikarenakan panjenengan sedang menyelesaikan laku murni menuju suci, berarti artinya yang menemani panjenengan juga harus sebanding. Harus sebanding. Jadi tidak mungkin kami menemani panjenengan semalam suntuk, nungguin panjenengan semalam suntuk, ngawasi panjenengan semalam suntuk, tidak mungkin. Karena kami juga manusia. Itulah. Kami juga manusia dan panjenengan butuh teman yang sebanding, yang seimbang, sama-sama menjalankan patrap samadhi gitu loh. Panjenengan tidak bisa ditemani oleh teman yang tidak melakukan patrap samadhi seperti panjenengan yang sedang melakukan patrap samadhi. Gitu loh. Jadi karena yang sedang ditemani melakukan patrap samadhi, yang menemani juga harus melakukan patrap samadhi. Itu namanya sebanding. Kalau tidak seperti itu, kami yang akan celaka. Karena apa? Karena kami memotivasikan sesuatu yang kami tidak melakukan, gitu loh. Itu secara apa disebut dosa. Memberikan motivasi kepada seseorang, tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Ini namanya dosa kalau secara awam. Nah, kalau di sini ini luput sudah luput.
Agar supaya kami tidak kena dosa, agar supaya kami tidak kena luput, maka kami juga harus melakukan apa yang kami motivasikan kepada panjenengan. Nah, ketika kami juga sedang melakukan seperti apa yang panjenengan lakukan, lah, ya jangan berubah lah. Gitu loh. Kesungguhannya jangan berubah. Jadi sungguh-sungguhnya itu jangan ketika diawasi saja. Kalau lagi nggak diawasi, gleca-gleca sejari dewe, jangan seperti itu. Jadi apa yang kami motivasikan kepada panjenengan, kami pun melakukan gitu loh. Kami juga melakukan hal yang sama. Makanya tersebut teman seperjalanan spiritual. Ingat, waktu memasuki Manekung atau Gembleng dimulai dari jam 6.05 petang hingga jam 6.05 pagi. Lebih dari itu luar biasa. Lebih dari itu luar biasa. Selama menekung, selama gembleng, hindari pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Motivasi-motivasi ini loh yang saya maksud jalan yang pernah saya lalui dulu. Sebelum panjenengan mengikuti Manekung atau Gembleng di Pesanggerahan ini, kan panjenengan setidak-tidaknya pernah nyimak video-video di Putra Romo Channel. Artinya sedikit banyak kan panjenengan sudah tahu. Lah, pengetahuan ketika nyimak video-video saya lah itu digunakan. Dikarenakan apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama ini bukan hal yang remeh. Ini sangat luar biasa. Jadi lakukan hal-hal yang juga luar biasa gitu. Terlebih lagi ketika panjenengan bersamadi, kakinya terasa keram, kaku, semutan, pinggangnya terasa pegel, kemudian bertanya, diberi penjelasan. Lah itu penjelasannya kalau bisa cukup sekali. Kalau bisa itu cukup sekali. Jangan setelah diberi penjelasan, patrap samadhi lagi, enggak mau. Karena sudah diberi penjelasan, harusnya ketika duduk mengalami hal yang sama lagi kan mampu bertahan. Soalnya sudah ada penjelasan kan.
Gitu loh. Jadi manfaatkan seluruh malam hanya untuk menekung atau gembleng. Siangnya gunakan untuk dendam. Saya katakan gitu, dendam. Silakan dendam tidur siangnya itu. Sehari suntuk. Kalau setelah semalam suntuk, ngantuknya belum datang, belum dapat ngantuk, lah gunakan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Cara-caranya seperti itu. Percayalah, fisik manusia hidup itu ada batasannya. Percayalah. Dan ketika fisik manusia hidup ini mengalami kelelahan, pasti ngantuk. Pasti ngantuk. Pasti mau istirahat. Tidak mungkin tidak, itu tidak mungkin. Nah, agar mendapatkan kelelahan, kalau ngantuknya susah, ya itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ingat, waktu panjenengan teramat singkat, yaitu hanya 4 hari 5 malam saja. Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun. Jadi jangan leha-leha jenengan. Jangan santai, karena waktu panjenengan sangat singkat loh. Kalau panjenengan santai, kalau panjenengan leha-leha, waktu 4 hari 5 malam tidak akan cukup untuk menguasai seluruh wahyu panca gaib plus tetek bengeknya, itu tidak akan cukup karena waktunya sangat singkat. Makanya saya beri motivasi, bersungguh-sungguhlah karena waktunya sangat singkat untuk bisa menguasainya. Jadi kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, tidak maksimal, tidak akan mungkin panjenengan mampu menguasai seluruh tetek bengeknya wahyu panca gaib itu dalam waktu 4 hari 5 malam itu. Terlebih lagi, setelah manekung, setelah gembleng, hafalnya panjenengan tentang uraian apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, itu sangat utama dan sangat penting. Utama dan sangat penting. Nah, ini kalau harus dibicarakan, kalau harus dikupas, berarti setiap kali panjenengan istirahat, kan panjenengan perlu duduk di sini menghadap ke sana. Gitulah. Saya ulang. Setelah selesai manekung nanti, setelah selesai gembleng nanti, hafalnya panjenengan tentang uraian apa dan bagaimana itu wahyu panca gaib dan wahyu panca laku, itu utama dan sangat penting. Karena jika tidak, panjenengan tidak bisa kerja. Panjenengan tidak bisa apa-apa. Nah, ini kalau harus dibicarakan, kalau harus dikupas, berarti setiap panjenengan istirahat, panjenengan perlu duduk di sini menghadap ke papan tulis itu. Jangan jenuh, jangan bosan, terus dipantengin, dia hafal. Terlebih lagi ketika panjenengan tidak bisa tidur, wah kesempatan banget buat ngapalin itu. Diplototin gini aja, lama-lama panas ngantuk jenengan. Gitu lah.
Jadi jangan ngikutin proses yang terjadi selama panjenengan manekung, selama panjenengan gembleng. Itu prosesnya jangan panjenengan ikuti. Manfaatkan seluruh waktunya hanya untuk menyelesaikan manekung atau gembleng. Tidak sedikit poro kadang kita yang sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng, yang dulu-dulu itu mulai dari nol lagi. Nyimak video-video saya yang terbaru-terbaru ini. Karena apa? Karena ketika manekung, ketika gembleng, tidak menggunakan seluruh waktunya untuk manekung atau gembleng. Sehingganya waktu yang sangat singkat, yaitu 4 hari 5 malam, itu tidak berhasil untuk menguasai wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku plus tetek bengeknya. Toh prakteknya sangat gampang, sederhana pula. Gampang dan sederhana lagi, nggak ribet. Cuma itu saja yang panjenengan ulang-ulang sampai panjenengan itu ahli. Sampai panjenengan itu ahli. Nggak ada lupanya. 10 kali ngerokok, 10 kali disempurnakan. 10 kali minum, 10 kali disempurnakan. 10 kali mandi, 10 kali mijil sesuci. Sampai panjenengan benar-benar ahli, itu aja yang diulak-ulak, itu saja yang di. Sembari kesadaran cinta kasih sayangnya, menikmati rasanya kelakuan, panca inderanya digunakan untuk menghadap papan tulis. Terus. Atau membuka buku yang ada tulisannya sama dengan di papan tulis itu. Sampai benar-benar di luar kepala. Karena itu penting dan utama bagi panjenengan setelah selesai manekung, setelah selesai gembleng nantinya. Kalau panjenengan sampai belum hafal, laku suci menuju kelanggengan panjenengan itu akan kesulitan kalau jenengan tidak hafal itu. Akan kesulitan. Karena yang laku suci menuju kelanggengan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita. Nah kalau sedulur papat kalimo pancernya kita ini tidak hafal, lah terus siapa yang akan laku suci? Nah kalau laku murni menuju suci, nah itu kita. Bukan mereka berlima. Tubuh kita ini loh yang sedang kita murnikan. Nah kalau laku suci menuju kelanggengan itu sudah bukan wujud kita lagi. Jadi wujud kita harus bisa hafal. Kalau enggak ya simpang siur.
Satu, panjenengan belum terbiasa. Yang kedua, dikarenakan sedang menyelesaikan laku murni, maka semuanya, segalanya, dan seluruhnya itu sekalian atau sekaligus dituntaskan. Jadi sudah tentu prosesnya tidak gampang, tidak ringan prosesnya. Yang ketiga, panjenengan belum ahli. Panjenengan masih dalam tahap pelatihan. Itu loh kepayahan yang sedang panjenengan alami sebenarnya. Dan saya rasa itu logika, itu wajar gitu loh. Itu wajar. Dan kalau panjenengan sudah ahli, panjenengan sudah menguasai, tidak akan mengalami semua itu. Kalau sampai ada proses yang tidak enak, ada proses yang menyiksa raga, berarti raga kita sedang bermasalah. Kalau raga kita tidak sedang bermasalah, murni itu tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada, itu murni. Kalau sampai ada apa-apa, apa-apa menjadi ada, berarti ada masalah, sedang bermasalah raga kita itu. Dan sedulur papat kalimo pancer kita sedang menyelesaikan masalah itu. Jadi beri kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan masalah tubuh kita yang mungkin tidak sehat atau kurang sehat. Jadi jangan berkecil hati. Toh cuma 4 hari, 5 malam, nggak 1 bulan, nggak 1 tahun kan? Coba jenengan pikir. Ketika saya dulu, selama 45 tahun, dalam keadaan seperti yang panjenengan alami sekarang ini. Di setiap harinya. Selama 45 tahun. Coba jenengan pikir. Panjenengan cuma 4 hari 5 malam. Nah, saya 45 tahun. Mengalami seperti yang panjenengan alami dalam keadaan manekung ini. Hanya bedanya panjenengan bisa merokok sepuasnya, bisa minum sepuasnya, bisa makan sepuasnya, bisa tidur sepuasnya, walaupun tidurnya di siang hari. Nah, saya dulu 45 tahun sudah dalam keadaan sama seperti yang panjenengan alami ketika manekung ini. Makan, minum, ngerokok diatur. Itu pun kalau punya makanan, punya minuman, punya rokok. Sudah diatur kalau nggak punya makanan. Apa yang mau diatur? Apa sih? Kalau nggak punya minuman, nggak punya rokok, apanya yang mau diatur? Tidur diatur. Tidak ada satupun yang tidak diatur. Tentang patrap samadhi. Ketika pertama kali naik tahapan,
pertama kali naik tahapan di dalam manekung atau gembleng, setelah diberi motivasi, panjenengan akan diberi tuntunan secara langsung. Nah, setelah diberi tuntunan, lah ini terpakai. Jangan setiap patrap maunya dituntun terus, setiap patrap maunya diawasin terus. Kalau enggak dituntun, kalau enggak diawasin, itu sesuka-sukanya sendiri. Jadi jangan seperti itu. Kami yang sedang menemani panjenengan sudah membebaskan diri dari seluruh karma dalam bentuk apapun. Kalau sampai kami memberikan motivasi kepada panjenengan dan kami sendiri tidak melakukan motivasi itu, kami akan kena karma. Ini yang harus panjenengan ketahui. Jadi jangan minta diawasi semalam suntuk, itu jangan. Nah sama nanti panjenengan juga kalau sudah selesai manekung, sudah selesai gembleng juga sama. Panjenengan akan bebas dari seluruh karma apapun bentuknya. Kalau panjenengan berkata-kata dan melakukan kata-kata itu. Nanti sampai panjenengan berkata-kata kepada orang lain tapi panjenengan sendiri tidak melakukan, ya siap-siap kena karma baru. Dapat karma baru, harus siap. Jadi kalau tidak mau kena karma baru lagi, kesenggol karma lagi, ya jangan melakukan, jangan mengatakan sesuatu yang panjenengan sendiri tidak melakukan. Yang sedang kita kaji bersama, yang sedang kita praktekkan bersama, itu seperti itu loh. Seperti itu loh. Jadi nggak sama. Dengan yang mungkin pernah panjenengan kaji di luar sana itu nggak sama. Dan yang menjadi pondasi dari apa yang sedang kita kaji dan sedang kita praktekkan bersama adalah pondasinya kebersihan otak atau pikiran yang terjaga, kebersihan hati atau batin yang terjaga, kebersihan kelamin atau syahwat yang terjaga. Itu pondasinya. Makanya ini tidak gampang gitu. Panjenengan yang masih muda mampu di sini, luar biasa. Berarti kalah wong edan bagu. Kalau ada orang muda mampu melakukan ini, bersedia melakukan ini, bisa melakukan ini, luar biasa. Kalau yang udah tua-tua sih nggak usah diceritain. Sudah tidak memiliki banyak kepentingan. Dan di setiap gerak-geriknya panjenengan akan selalu mendapatkan bukti-bukti dari apa yang saya motivasikan selama ini. Dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau apa yang saya motivasikan tidak panjenengan praktekkan, cuma panjenengan simpen aja. Atau panjenengan bicarakan ke orang lain tapi panjenengan tidak melakukan, ya jangan harap mendapatkan bukti-bukti dari apa yang saya motivasikan. Betapapun wahyu pancagaib itu bisa untuk apa saja. Wahyu pancagaib bisa untuk apa saja. Kecuali menyakiti sesama makhluk hidup. Wahyu pancagaib tidak bisa digunakan untuk menyakiti sesama makhluk hidup. Selain menyakiti sesama makhluk hidup, selain merugikan sesama makhluk hidup, wahyu pancagaib bisa untuk apa saja.
Tapi kalau panjenengan lain di mulut, lain di hati, tidak akan bisa wahyu pancagaib panjenengan gunakan. Nah, itu bedanya pengkajian kita di sini dengan di luar sana. Makanya mengkaji ini diawali dengan pertobatan. Karena seperti itu loh yang sedang kita kaji, itu seperti itu. Jadi kalau nggak bertobat, nggak meninggalkan masa lalu, nggak bisa kita. Tapi percayalah, apapun masa lalu panjenengan itu lunas dibayar. Kalau panjenengan bertobat, terbayar semuanya. Dua hal yang panjenengan latih selama manekung atau selama gembleng. Sampai panjenengan menjadi ahli. Pertama, yaitu diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Sampai panjenengan itu benar-benar menjadi ahli diam. Sampai benar-benar menjadi ahli diam. Waktu panjenengan hanya 4 hari 5 malam loh, untuk menjadi ahli diam. Kalau diam ini belum ahli, kalau panjenengan belum ahli di dalam diam ini, maka nanti ketika panjenengan selesai manekung, selesai gembleng, panjenengan masih punya waktu, masih punya keberanian merebut kekuasaan Romo, merebut kekuasaan Maha Suci. Mengambil alih menjadi nahkoda di dalam sebuah kapal yang sedang berlayar. Panjenengan nggak akan rela Maha Suci menjadi nahkodanya, itu nggak akan rela. Maka tidak mungkin ada 2 nahkoda di dalam satu kapal. Ketika kapal itu sedang berlayar. Terlebih kapalnya sedang menghadapi badai. Kalau sampai ada lebih dari 1 nahkoda, hancur kapal itu. Makanya diam ini panjenengan harus ahli. Karena setiap gerak-gerik laku suci ada ombak bergulung di sana. Ada badai menerpa di sana. Ada guncangan bumi di sana. Ada kobaran api di sana. Dan semuanya itu harus mampu dilalui dengan sempurna. Jika tidak, maka akan menjadi penyebab jatuhnya panjenengan. Satu itu. Yang kedua, di luar patrap samadhi, menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sendiri. Sampai panjenengan benar-benar ahli. Jika tidak,
ada hal mustahil yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang yang tidak ahli, yaitu menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Ini hanya orang ahli yang bisa melakukan. Nah, kalau panjenengan tidak ahli di dalam menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan, bagaimana panjenengan bisa menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya? Lalu tentang diri panjenengan sendiri saja, ya kan? Apapun bentuk kejadiannya, ketika kita menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya, berarti kita sedang menjalankan tugas. Dan ketika kita sedang menjalankan tugas, seluruh perbekalan yang dibekalkan kepada kita akan nampak dan bisa kita gunakan. Gitulah. Tapi kalau tugas ini tidak kita lakukan, maka bekal apapun yang dibekalkan kepada kita tidak akan bisa terlihat. Apalagi bisa digunakan, wong dilihat aja nggak bisa. Sehingganya untuk bisa makan, kaki kita harus jadi kepala. Kepala kita harus jadi kaki. Itu pun belum tentu berhasil. Itu pun harus mengorbankan makhluk lain. Diam di dalam bersamadi setelah melakukan patrap agar bisa menjadi penumpang yang baik. Agar bisa menjadi penumpang yang baik. Nggak ngerecoki nakoda. Agar supaya bisa menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya, sebagaimana yang ditugaskan kepada manusia, yaitu menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang. Hidup ini tidak akan tajam kalau kita tidak hafal jati diri kita. Kalau kita tidak hafal uraian tentang jati diri kita. Diamnya ahli, menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ahli. Uraian tentang dirinya sendiri hafal. Seluruh bekal sebagai seorang duta di muka bumi ini tersedia. Sehingganya kita tidak harus mencucurkan keringat hanya untuk mendapatkan sesendok nasi. Kurang enak gimana coba? Kurang enak gimana coba?
diamnya belum ahli. Menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Uraian tentang jati dirinya sendiri belum hafal. Minta hutangnya bisa lunas. Minta masalahnya selesai. Minta kebutuhan sehari-hari tercukupi. Pungguk merindukan bulan itu namanya. Kerja saja enggak kok mengharap bayaran. Bayaran itu kalau kerja. Ngomong kerja aja enggak kok bayaran. Samadinya masih suka mendengar bisikan-bisikan. Samadinya masih sibuk mencari sesuatu-sesuatu yang aneh-aneh, yang goib-goib. Di luar patrap samadi, bukannya menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, malah sibuk mencari-cari dan lain sebagainya. Uraian tentang apa dan bagaimana jati dirinya sendiri masih semrawut. Kok protes sama wong edan baku, kok saya selama ini belum bisa mijilake Romo. Pungguk ngerinduin bulan itu namanya. Gawong ratusan video sudah saya pajang tanpa tedeng aling-aling. Aslinya menjadi makhluk yang disebut manusia hidup itu enak-enaknya enak, asli enak-enaknya enak. Kenapa kita mencari yang tidak enak gitu loh. Kenapa kita melakukan yang tidak enak? Loh, aslinya kita itu enak sebagai manusia hidup itu aslinya kita itu enak. Kenapa saya katakan aslinya kita itu enak? Lawong untuk menunaikan tugas kita yang menurut makhluk lain itu sangat berat. Mengelola, menjaga, merawat, menyempurnakan alam semesta seisinya itu menurut makhluk lain kan berat banget. Dan tidak ada yang mampu. Makanya tugas itu diberikan kepada manusia. Tugas seberat itu cara mengerjakannya hanya menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tugas seberat itu melakukannya hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Mana ada selain manusia hidup yang diberi pekerjaan seenak itu, mana ada.
Kok bisa seperti itu, Pak Web? Ketemunya bagaimana itu? Manusia hidup diturunkan ke bumi ini untuk bertugas. Tugasnya apa? Tugasnya mengelola, menjaga, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Itu tugasnya manusia hidup diturunkan ke bumi ini. Artinya, apapun yang dilakukan oleh manusia hidup di bumi ini sesungguhnya sedang menjalankan tugas tersebut, yaitu mengelola, menjaga, merawat, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Aslinya itu seperti itu. Dan itu rancangan maha suci gitu loh. Itu hukumnya maha suci. Dan kita hanya menjalankan. Jadi tidak perlu membuat agenda. Lawang memang sudah seperti itu. Tidak perlu membuat agenda, tidak perlu ngerancang. Tinggal melakukan. Hanya saja dikarenakan manusia hidup ini tidak tahu dirinya siapa, tidak tahu dari mana dirinya, tidak tahu untuk apa dirinya, tidak tahu hendak kemana dirinya, sehingganya tidak bisa menyadari apa yang dia lakukan itu, tidak bisa menyadari. Tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti apa yang sedang dia lakukan itu, dia nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Dan tidak menyadarinya. Agar supaya bisa menyadari bahwa kita itu sesungguhnya sedang menjalankan tugas, maka nikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kehidupan kita selama 24 jam penuh, full, atau sehari semalam penuh, full, itu ribuan pergerakan yang terjadi, ribuan kelakuan yang terjadi, dan semuanya itu semuanya itu di luar rencana kita, di luar pengetahuan kita, terjadi begitu saja gitu loh. Dan itu berganti-ganti selama 24 jam itu, berganti-ganti. Jadi tidak tidur melulu atau berjalan melulu, itu enggak. Ada tidur, ada bangun, ada tidur lagi, ada beol, ada kencing, ada makan, ada minum. Ada kerja, ada istirahat, ada berbicara, ada mendengar, ada nonton. Semuanya itu komplit dalam 24 jam. Full itu lengkap di situ. Lah terus untuk apa diagendakan? Nah, untuk apa direncanakan? Lah bang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Untuk apa diagendakan? Agar bisa menyadarinya, nikmati rasanya kelakuan itu. Setiap kelakuan itu nikmati rasanya. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika hidup kita menggerakkan berjalan, nikmati rasanya. Ketika hidup kita menggerakkan bekerja, nikmati rasanya. Ketika hidup kita menggerakkan duduk, nikmati rasanya. Ketika hidup kita menggerakkan mandi, beol, semua nikmati aja rasanya. Dengan seperti itu kita connect. Dengan apa yang sedang kita lakukan ini connect. Lambat laun, kalau panjenengan sudah ahli, panjenengan bisa menyadari, oh ternyata dengan melakukan ini saya sudah menjaga alam semesta. Dengan melakukan ini saya sudah merawat alam semesta. Dengan melakukan ini saya sudah mengelola alam semesta. Dengan melakukan ini saya sudah menyempurnakan alam semesta. Lambat laun kalau panjenengan sudah ahli, panjenengan akan sampai di titik pencerahan itu. Sehingganya untuk menikmati rasanya kelakuan diri itu jenengan nggak ragu lagi. Apapun kelakuannya jenengan cuma nikmatin rasanya aja. Santai kan di situ. Semisal hidup menggerakkan tubuh panjenengan untuk melakukan sebuah pekerjaan berat, panjenengan tidak akan merasakan capek. Lawa yang bekerja dia sendiri, jenengan cuma menikmati rasanya. Nah,
Melakukan pekerjaan yang sulit panjenengan tetap bisa. Karena dia sendiri yang melakukan pekerjaan yang sulit itu. Lah panjenengan cuma menikmati rasanya. Makanya saya katakan apapun panjenengan bisa. Kalau panjenengan mau di posisi ini. Apapun kelakuan yang terjadi itu dia sendiri yang melakukan. Kita tinggal terima, hadapi, lakukan, dan syukuri atau nikmati rasanya. Gampang banget kan aslinya. Hidup kita menggerakkan kita untuk nganggur. Nikmati rasanya nganggur. Rasanya nganggur itu nikmati. Dengan kesadaran cinta kasih sayang. Kalau berhasil menikmati rasanya, jangan lupa ucapkan terima kasih. Menikmati rasanya kelakuan diri saja belum berhasil, udah protes. Menikmati rasanya itu belum berhasil, udah protes. Duh, rokokku habis. Nah, protes kan namanya itu. Padahal menikmati rasanya aja belum berhasil itu. Ketika hidup panjenengan menggerakkan tubuh panjenengan untuk tidak ngantuk, nikmati rasanya. Nikmati. Kalau berhasil menikmati, ucapkan terima kasih. Berhasil menikmati, rasanya ketika tidak ngantuk, karena digerakkan oleh hidup untuk tidak ngantuk, jenengan udah protes. Kok orang ngantuk-ngantuk. Padahal menikmati rasanya aja belum berhasil, jenengan udah protes duluan. Itu karena apa? Karena belum ahli, makanya panjenengan harus ahli di situ. Sehingga tidak punya keberanian untuk merebut ketika Maha Suci menjadi nahkoda. Ketika Maha Suci bekerja, jenengan tidak ngerecoki, jenengan tidak merebut. Panjenengan tidak mengambil alih. Tidak akan mampu kita melakukan apa-apa. Yang mampu itu Maha Suci itu sendiri. Jadi jangan kau recoki dia. Jangan kau ambil alih kekuasaannya. Apalagi sampai kau rebut. Biarkan Maha Suci itu menunjukkan kuasanya. Kita cukup nikmati rasanya aja. Ini harus ahli jenengan. Di situ harus ahli. Hanya gitu tok. Apapun nikmati rasanya. Kalau berhasil menikmati rasanya, ucapkan terima kasih. Lah wong berhasil. Satu pekerjaan, ketika berhasil menikmati rasanya kelakuan duduk, berarti satu pekerjaan udah terselesaikan kan? Nggak usah minta bayaran. Saya sudah berhasil menikmati rasanya duduk, kok rokoknya nggak datang-datang? Ini sudah bayaran namanya. Semua ada aturan mainnya. Kalau panjenengan pernah bekerja sebagai kuli bangunan di luar sana atau dimanapun, ketika pekerjaan selesai, apakah begitu pekerjaan selesai langsung dibayar jenengan? Kan ada prosesnya. Hitung-hitungan dulu. Hitung-hitungannya juga ada kalanya harus mandi dulu.
nemuin bos di kantor, ada prosesnya. Ini kalau belum ahli, kemungkinan protes instruksi ini akan selalu terjadi pada diri panjenengan. Kalau panjenengan belum ahli, gitu loh. Nah ini yang menyebabkan panjenengan masih tetap mencucurkan keringat itu di hal-hal seperti itu. Ingat, kehidupan kita itu 24 jam, sehari semalam, itu kehidupan kita. Nah, kalau kehidupan kita selama 24 jam atau sehari semalam, ini dipersamakan dengan sebuah pekerjaan, berarti totalan gajiannya kan setiap selesai 24 jam itu kan. Masa kayak gitu aja harus saya katain, harus saya beritahu. Seumur hidup kita selalu mengganggu pekerjaan Maha Suci. Seumur hidup kita selalu ikut campur kekuasaan Maha Suci. Seumur hidup kita selalu instruksi kepada Maha Suci. Seumur hidup kita selalu meragukan Maha Suci. Bahkan seumur hidup kita selalu memperbudak Maha Suci dan mengambil alih atau merebut kekuasaannya. Itu seumur hidup. Sebelum panjenengan laku suci menuju kelanggengan. Itu yang terjadi itu seperti itu. Nah, mbok hentikan itu. Percayalah, kita itu sesungguhnya nggak bisa apa-apa. Yang bisa itu Maha Suci itu sendiri. Makanya jangan direcokin gitu loh. Supaya Maha Suci bisa menyelesaikan tugasnya dengan kekuasaannya sendiri. Jangan diganggu, jangan direcokin. Enak banget, asli enak banget. Jadi manusia hidup itu enak banget lah, cuma disuruh menikmati rasanya. Ketika Maha Suci menjadi apapun, hanya disuruh nikmati rasanya. Ketika menghadap Maha Suci hanya disuruh diam. Nggak disuruh nyapu, nggak disuruh ngepel, nggak disuruh mijeti, itu enggak. Ketika kita menghadap kepada Maha Suci, kita itu hanya disuruh diam. Bukan disuruh nyapu, bukan disuruh masak, bukan disuruh mijeti, itu bukan, disuruh diam. Jadi jangan sibuk pengen mijeti Maha Suci, kepengen nyapu halaman, jangan. Ketika menghadap Maha Suci, kita itu hanya disuruh diam. Nah, ketika Maha Suci menjadi perwujudan alam semesta, kita hanya disuruh menikmati rasanya, bukan untuk yang lain. Paham nggih? Ada keistimewaan bagi hidup yang mungkin perlu panjenengan ketahui. Ada keistimewaan bagi hidup
yang mungkin perlu panjenengan ketahui. Apa itu keistimewaannya? Hidup itu memiliki maha hidup. Ini tersurat di dalam sebuah sejarah besar dan diabadikan hingga saat ini. Sejarah besar apa itu yang diabadikan hingga saat ini? Isra Mi'raj. Ketika itu Rasul berhadapan dengan Tuhan. Ingat, Rasul itu apa? Rasul itu utusan. Rasul itu bukan wujud. Rasul itu utusan. Utusan itu adalah hidup. Ketika hidup ini berhadapan dengan maha hidup, hidup ini menyampaikan unek-uneknya. Selama hidup ini menempati tubuhnya Nabi Muhammad. Selama hidup ini menempati tubuhnya Nabi Muhammad atau menghidupi tubuhnya Nabi Muhammad. Dia menyampaikan unek-uneknya kepada Maha Hidup. Ya Tuhanku, Engkau telah menundukkan angin kepada Nabi ini. Engkau telah menundukkan api kepada Nabi ini. Engkau telah menundukkan air kepada Nabi ini. Bahkan ada Nabi yang Engkau beri pengetahuan bisa berkomunikasi dengan seluruh makhluk. Dia menyampaikan unek-uneknya seperti itu. Sebelum hidup ini melanjutkan, ungkapan unek-uneknya, Maha Suci memutus kata-kata hidup. Dan kamu memiliki aku, apakah kamu kurang? Nabi itu hanya memiliki mujizatku. Nabi itu hanya memiliki mujizatku. Nabi ini hanya memiliki mujizatku. Tapi kamu memiliki aku. Apakah masih kurang? Itulah manunggal jati. Hidup yang menempati wujud-wujud lain yang tidak dalam keadaan manunggal jati hanya memiliki mujizatnya Maha Suci. Tapi manunggal jati bukan cuma memiliki mujizatnya Maha Suci, melainkan Maha Suci itu pun dimiliki lawang manunggal jati. Mau repot-repot gimana? Kenapa masih merepotkan diri? Lawang kita memiliki empunya, memiliki babonnya. Menurut sejarah, setelah Maha Suci berkata seperti itu, memotong unek-uneknya, hidup kemudian dengan malu hidup itu turun lagi ke bumi, memasuki jasadnya Nabi Muhammad. Dalam keadaan malu. Artinya nggak berani protes lagi, nggak berani instruksi lagi. Lah wong sudah memiliki segalanya. Sudah memiliki segalanya. Kenapa hidup bisa instruksi seperti itu? Bisa mengeluarkan unek-uneknya. Dikarenakan pada waktu itu hidup belum manunggal dengan Maha Hidup.
manunggal jati yang sedang panjenengan tempuh dengan cara Isra Mi'raj ini berarti hidup manunggal dengan maha hidup. Panjenengan memiliki sang empunya. Kenapa harus ribet? Kenapa harus repot? Lawang tinggal diam, duduk manis ketika menghadap. Di luar menghadap tinggal menikmati rasanya. Paham? Saya minta panjenengan harus bersungguh-sungguh. Kesungguhan panjenengan jangan ketika ditemani saja. Ketika ditungguin. Justru ketika tidak ditemanin panjenengan harus bisa lebih maksimal. Karena ketika tidak ditemani, ketika tidak diawasi, berarti kami itu percaya sepenuhnya sama panjenengan. Jadi panjenengan jangan menyia-nyiakan kepercayaan yang kami berikan. Kalau tidak, panjenengan bisa saya tinggal pergi. Karena sudah bertahun-tahun saya tidak pernah refreshing. Ingin sekali saya itu refreshing, jalan-jalan itu saya ingin sekali. Tapi semua itu saya tepis demi panjenengan. Gitu loh. Semua itu saya stop untuk panjenengan. Tapi kalau panjenengan gelecah-gelecah saya tinggal refreshing gimana jenengan? Ngapain saya beratin orang yang nggak serius? Ya jangan dikira wong edan bagus juga manusia. Artinya butuh hiburan. IndiHome sampai rusak tuh nggak pernah diputer, nggak pernah dianu. Itu apa? Demi panjenengan. Ini sudah mati, nggak bisa dihidupin tuh. Karena nggak pernah dihidupin. Mungkin berkarat di dalamnya itu. Itu semua saya lakukan untuk panjenengan. Nah, sayanya serius, panjenengannya juga harus serius. Udah banyak rancangan ini. Banyak. 1 Sulawesi, 2 Papua, ketiganya Sorong, keempatnya Tanjung Pinang. Pokoknya kalau ada peserta manekung yang gelecah-gelecah tak tinggal refreshing. Kabus. Nggih. Terutama diamnya panjenengan. Dan menikmati rasanya kelakuan diri panjenengan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Yang serius karena panjenengan harus ahli di situ. Harus ahli. Dikarenakan maha suci hidup itu gaib, gaibnya gaib. Gaib, gaibnya gaib. Tidak ada satupun otaknya makhluk yang bisa mikirin maha suci. Nggak ada satupun makhluk yang bisa mikiri maha suci. Yang mampu berpikir tentang maha suci nggak ada. Dikarenakan maha suci itu adalah gaib, gaibnya gaib. Hanya dengan diam, ketika kita menghadap kepadanya, baru bisa. Hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri, yang tak lain itu adalah kelakuan maha suci itu sendiri. Dengan kesadaran cinta kasih sayang, tidak akan bisa. Nggak akan bisa. Karena maha suci gaib, gaibnya gaib. Manunggal jati berarti manunggal dengan maha suci. Manunggal jati berarti manunggal dengan maha gaib, gaibnya gaib. Dan hanya dengan seperti itu,
Maka Maha Suci yang gaib-gaibnya gaib ini mendarah daging dengan jiwa raga kita. Nah, kalau Maha Suci yang gaib-gaibnya gaib ini sudah mendarah daging kepada kita, ya saobah polai kita. Mau apa? Dan sesungguhnya sejak awal kita itu seperti itu. Sejak awal kita itu seperti itu. Namun dikarenakan kita tidak mengenal diri, sehingganya kita tidak tahu diri, maka apapun yang kita lakukan bukannya merawat, menjaga, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta, tapi justru ngerecoki Maha Suci. Ganggu Maha Suci, memperbudak Maha Suci, ikut campur urusan Maha Suci, bahkan merebut atau mengambil alih kekuasaan Maha Suci. Ini yang membuat masalah kita itu, yang menjadikan kita bermasalah itu di situ. Hubungan Maha Suci adalah dengan hidup. Hubungan Maha Suci adalah dengan hidup kita. Dikarenakan hidup kita adalah datnya Maha Suci. Lah, kalau Maha Suci ini adalah gaib, gaibnya gaib, berarti datnya, yaitu hidup kita, sama kan? Gaib, gaibnya gaib. Ada yang mengalami kesulitan menekungnya? Ada enggak? Ayo, ada enggak? Asalkan panjenengan mengikuti motivasi, melakukan apa yang dimotivasi, sesungguhnya enggak ada sulitnya. Tinggal panjenengannya saja. Diamnya bisa apa belum? Menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup sudah bisa apa belum? Cuma itu aja. Nah, kalau sudah bisa kan tinggal mengahlikan diri di situ. Tinggal mengahlikan diri di situ. Ada tuntutan alam yang bersifat harus. Jika tidak, maka penderitaan yang akan terjadi dan karma-karma yang akan menjadi belenggu. Yaitu kehidupan yang diberikan kepada kita selama 24 jam full atau sehari semalam. Kehidupan yang diberikan kepada kita selama sehari semalam full atau 24 jam full ini dimintai keseimbangan yang sama. Jika tidak, ya nggak seimbang, nggak sebanding gitu loh. Jika tidak, ya nggak sebanding. Jika tidak, ya nggak seimbang. Artinya, dikarenakan kita diberi kehidupan sehari semalam atau 24 jam full tanpa henti,
Berarti kita harus melakukan ibadah selama 24 jam full atau sehari semalam full. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Nah, kalau praktek ibadah ini kita rancang, tidak akan punya kesempatan waktu untuk kentut. Kentut aja lu tidak punya kesempatan. Kalau kita rancang. Sehari semalam. Ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Sehari semalam kita harus dalam keadaan bersamadi. Dikarenakan kita diberi kehidupan sehari semalam penuh, maka timbal baliknya kita harus bersamadi sehari semalam penuh. Kentut aja tidak akan punya waktu kalau hal ini dibahas. Manunggal jati adalah samadhi seumur hidup, bukan cuma sehari semalam. Manunggal jati berarti samadhi seumur hidup, bukan cuma sehari semalam. Bukan hanya sehari semalam, tapi seumur hidup bersamadi. Caranya samadhi gampang banget. Samadhi arti maksudnya adalah diam. Diam, kalau harus dibahas, berarti tidak instruksi kepada Maha Suci, tidak protes kepada Maha Suci, tidak minta-minta sama Maha Suci, tidak ikut campur urusan Maha Suci, tidak mengganggu atau nggak ngerecokin Maha Suci, tidak memperbudak Maha Suci, tidak meragukan Maha Suci, tidak merampas, tidak merebut, tidak mengambil alih kekuasaan Maha Suci. Lah wong diam. Menikmati rasanya kelakuan diri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Maha Suci mau sebagai apapun, Maha Suci mau bergerak model apapun, Maha Suci mau berkuasa sebagai apapun, kita hanya menikmati rasanya kelakuannya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Apakah itu instruksi? Apakah itu protes, ngerecoki, memperbudak, dan lain-lain sebagainya itu tadi? Nah, kalau ini kita lakukan selama sehari semalam, berarti selama sehari semalam ini kita dalam keadaan bersamadi. Berarti kita dalam keadaan bersamadi selama sehari semalam. Sehingganya sebanding dan imbas dengan kehidupan yang diberikan kepada kita selama sehari semalam. Bukan cuma itu. Selain kita mengimbangi kehidupan yang diberikan kepada kita selama
sehari semalam kita sudah menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta. Buktinya apa, Pak Web? Ketika kita menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan, bukankah itu sudah merawat alam semesta dan seisinya? Ketika kita tidak membuang sampah sembarangan, ketika kita tidak merusak tumbuh-tumbuhan, bukankah itu sudah merawat dan menjaga? Ketika kita memasukkan makanan minuman ke mulut dengan disempurnakan terlebih dahulu, bukankah itu sudah menyempurnakan alam semesta seisinya? Apa enggak luar biasa sesungguhnya apa yang sedang kita kaji ini? Dan semuanya itu tak perlu kita rancang. Tidak perlu kita agendakan. Lawang memang sudah seperti itu. Di setiap harinya itu memang seperti itu. Terus ngapain diagendakan? Ngapain kita jadwalkan? Kita rancang ngapain? Lawang memang seperti itu kehidupan sehari-harinya. Sebenarnya saat-saat sekarang ini saya sudah tidak harus berbicara seperti ini lagi. Karena pada saat-saat ini saya sedang mengajak semuanya tanpa terkecuali naik ke tingkatan atau level spiritual yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Malam ini saya berbicara seperti ini karena beberapa hari ini saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ada yang tidak serius manekungnya. Ada yang belanja di warung, ngobrol dulu atau sambil ngobrol. Ada yang sebelum jam 6 5 menit sudah ngorok. Bahkan ada yang masih tengah malam ngorok dulu sebentar, lalu terus bangun lagi. Sehingganya malam ini saya masih bicara seperti ini. Yang pasti, jangan sekali-kali menganggap saya di dalam kasebo itu tidur. Kalau saya di dalam kasebo sampai tidur berarti saya lepas tanggung jawab. Selama panjenengan di sini, apapun tentang diri panjenengan adalah tanggung jawab saya penuh. Jadi jangan pernah sekali-kali menganggap saya di dalam itu tidur. Sehingga saya tidak tahu apa yang panjenengan lakukan di luar.
Ada yang sudah sampai di tahapan keempat, yaitu manunggal jati malam ini 4 orang. Patrap Samadhi manunggal jati adalah puncaknya manekung atau gembleng. Artinya patrap Samadhi manunggal jati adalah mi'raj, perjalanan ruh. Ruh adalah gaib, gaibnya gaib. Berhati-hatilah panjenengan. Jangan keluar dari motivasi. Dan sebelum selesai patrap Samadhi manunggal jati panjenengan, panjenengan sudah harus hafal di luar kepala tentang uraian jati diri panjenengan sendiri. Selesaikan itu selagi panjenengan masih di sini. Jadi keluar meninggalkan pesanggeran ini panjenengan sudah benar-benar hafal. Sehingganya pulang ke rumah meninggalkan pesanggeran ini panjenengan menggenggam mujizat gitu loh. Panjenengan membawa mujizat yang dibutuhkan sama keluarga panjenengan di rumah. Kalau panjenengan belum hafal, panjenengan belum menggenggam mujizat. Mujizat diri panjenengan sendiri. Tambahan lagi, berusahalah kalau istirahat di sini. Sambil menghadap papan tulis, di mana saya menulis tentang uraian jati diri kita sebagai manusia hidup. Karena itu penting dan utama sekali. Sekali lagi, itu penting dan utama. Jangan jenuh, jangan bosan menghafal diri panjenengan sendiri. Ketika panjenengan menghafal kesalahan-kesalahan orang lain, nggak ada bosannya. Kenapa menghafal dirinya sendiri kok bosan? Menghafal dirinya sendiri kok jenuh? Mengenal dirinya sendiri kok jenuh, kok bosan, itu kenapa? Lawang ketika mencari-cari kesalahan orang lain nggak pernah bosan. Menghafal, menghitung kesalahan orang lain nggak pernah bosan. Itu harus panjenengan lawan. Dengan cara tidak bosan-bosannya menghafal diri panjenengan sendiri. Menghafal uraian diri panjenengan sendiri. Sampai panjenengan bisa mencintai diri panjenengan sendiri. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Nah, saya ini kalau mau patrap ini sudah hafal. Kalau di sana banyak yang lupa, macam mana? Ditelateni. Ditelateni, bukan dinikmati ya, ditelateni. Jadi intinya kita kan sedang mengkaji kesadaran cinta kasih sayang hidup kan. Dan mempraktekkan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sederhananya kan seperti itu. Artinya kita harus sadar diri lah. Kan ini tentang jati diri. Artinya kita harus sadar diri. Seperti apa sih sadar diri itu? Seperti ini. Belajar di waktu kecil
bagai mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa, bagaikan mengukir di atas air. Paham? Panjenengan anak kecil apa sudah dewasa? Jadi jangan minta gampang. Panjenengan sudah tua baru belajar, jadi harus sadar diri, harus menerima diri. Nah, ya. Itu sederhana loh, tapi dalam itu. Nggih. Kesulitan apapun yang panjenengan alami karena panjenengan belajarnya sudah tua. Kalau panjenengan belajarnya masih anak-anak, gampang. Ya. Diberi motivasi berulang-ulang kali, masih tetap aja kan. Itu karena apa? Karena panjenengan belajarnya sudah tua. Kalau belajarnya masih kecil, diomongin sekarang, ya udah kepake selamanya. Itu anak kecil karena masih muda, masih bersih, otaknya itu masih bersih. Nah, kita udah terlalu banyak isinya otak ini. Nah, jadi harus telaten, harus sadar diri, harus menerima apa adanya tentang diri kita. Oke. Di sini hafal, nanti di sana lupa. Namanya juga sudah tua, nanti bukan lagi. Ya enggak? Namanya orang udah tua banyak kepentingan pula. Oke. Gimana tadi suara saya? Nomor 2 apa?